Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya yakin percaya kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita mengikuti doa online pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Sepanjang hari kami, Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan baik, dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari bersama katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kami memuji, kami menyembah, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, pagi ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Tema bulan ini adalah tentang restorasi iman. Pagi ini kita akan belajar dengan satu tokoh, di mana tokoh itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dengan Nabi Elia. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai 46, kita akan mengerti bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja melalui Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa Elia adalah seorang nabi yang memiliki iman yang luar biasa, di mana dia bisa mengalahkan 450 nabi palsu bangsa Israel yang menyembah kepada Baal. Kalau kita belajar dari Elia, di mana Elia memiliki iman yang luar biasa, apakah Elia dengan kekuatannya sendiri mengalahkan nabi-nabi palsu itu dan Baal yang disembah oleh bangsa Israel waktu itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Elia memiliki iman yang besar kepada Tuhan, sehingga Elia bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kalau kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, padahal bangsa Israel memiliki Allah yang hidup, mereka memilih menyembah kepada Baal. Bagaimana bisa Baal, bukan Allah yang hidup, bisa memberi jawaban setiap persoalan bangsa Israel? Tetapi Allah daripada Nabi Eli adalah Allah yang hidup, yang luar biasa, bisa mengerjakan, bisa memberikan mujizat. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 20 sampai ayat ke-46, di mana kalau kita melihat cerita di situ bahwa Nabi Elia ketika mempersembahkan korban persembahan, dia tidak minta bensin, tetapi ketika mempersembahkan mereka menyiram dengan air. Kalau kita berpikir secara nalar, kalau kita berpikir secara logika kita, mana mungkin air bisa bersatu dengan minyak Bapak Ibu Saudara? Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Nabi Elia bersyukur, dia memanggil Allahnya, disitulah mujizat terjadi. Sehingga korban persembahan itu dibakar habis oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 24 berkata seperti ini. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu
dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Wow, kita baca sekali lagi. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, kalau kita baca di pasal 18 ayat yang ke-24, dikatakan siapa yang menyambar dengan api, itulah Allah. Bangsa Israel masih tegar tengkuk, dia percaya bahwa Baal sanggup. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-24 sampai 46, dikatakan sampai mereka menyayat-nyayat tubuhnya untuk supaya Baal bisa mengambil korban, tetapi sampai sore tidak terjadi apa-apa. Tetapi begitu Elia berkata, giliranku sekarang untuk manggil Tuhan Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami restorasi iman di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dengan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Elia ketika menghadapi para Baal dan nabi-nabi palsu, Elia mengundang Tuhan untuk hadir, sehingga korban bakaran itu disambar habis oleh Tuhan. Sehingga terceleklah mata para bangsa Israel bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Elia menaruh iman sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Siapa yang kita undang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi berbagai pencobaan? Tuhan Yesus kah? Atau Baal? Baal di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan pikiran kita, kita mengandalkan kekuatan kita, bahkan kita mengandalkan orang lain buat menolong kehidupan kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi kalau kita mau belajar seperti Elia, kita mengundang Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita, mengundang Tuhan masuk di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama sehingga restorasi iman kita dapat terjadi, yang pertama mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita mengalami yang namanya restorasi iman? Yang kedua adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari tokoh Elia, dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada pemikiran dia. Tetapi Elia bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya bergantung kepadamu. Aku percaya engkau sanggup mengadakan mujizat. Kamu pasti sanggup. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti di 1 Raja-Raja yang pasal 18 ayat 24 yang bagian B tadi dikatakan, maka Allah menjawab dengan api. Dialah Allah apapun saat ini yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini masing-masing di rumah. Tetapi kita harus belajar bahwa kita senantiasa harus mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau kita baca, mana mungkin air hanya disiram air, bukan disiram dengan bensin atau minyak tanah atau apapun, tetapi korban itu bisa dihabisi. Sama dengan kehidupan kita, mungkin saat ini tidak mungkin. Permasalahanku cukup berat, pergumulan hidupku sangat luar biasa, susahnya.
Tetapi satu hal yang kau percaya seperti Elia, menggantungkan hidupmu, mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjawab segala pergumulan Bapak Ibu Saudara semua saat ini. Ayo mari saya mengajak buat kita semua yang saat ini menyaksikan, melihat tayangan doa pagi ini. Jangan ragu-ragu. Apapun yang saat ini sedang engkau alami, apapun itu, yang pertama, kau harus mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan pernah mengundang Baal, yaitu pemikiranmu, meminta tolong orang lain, berharap kepada orang lain, tetapi berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau menikmati dan memiliki restorasi iman di dalam kehidupanmu, yang pertama adalah mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jika engkau bergantung kepada manusia, jika engkau bergantung kepada saudaramu, jika engkau bergantung kepada orang yang selalu menolongmu, manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan segala apa yang menjadi pergumulan kita. Ayo kita sama-sama belajar pagi hari ini. Kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, dan kita berpengharapan. Kita memberikan sepenuhnya berharap, bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat kita semua hari ini. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara mendapat berkat, mendapat jawaban dari segala pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami pagi hari bersyukur kami boleh belajar satu firman kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami seperti Elia yang selalu berpengharapan kepadamu, selalu memanggil namamu, menyerahkan hidupnya, bergantung hidupnya kepadamu Tuhan. Kami percaya saat ini Kau melihat setiap hati, setiap melihat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Biar kiranya Tuhan menjamah kehidupannya, biarkah iman mereka timbul, mereka mengalami restorasi iman di dalam kehidupannya, sehingga iman mereka berpengharapan, bergantung hanya kepadamu Tuhan, selalu mengundang Engkau hadir di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat segalanya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.